Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas satu bab menarik dari bukunya Morgan Housel, Same as Ever. Bab itu membicarakan tentang manusia itu sebenarnya membutuhkan yang namanya kepastian dibandingkan dengan yang namanya kemungkinan. Jadi kita tuh lebih suka sama sesuatu hal yang pasti dibanding yang mungkin. Padahal semuanya tahu bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini. Mungkin ya kematian, even kayak lu ngomongin kematian juga lu nggak tahu probabilitasnya kapan lu mati, besok, sekarang, dan seterusnya, seperti itu. Yang membuat gue suka dengan bab tersebut adalah dia cerita tentang masalah lottery. Jadi ada satu orang di US di mana dia menang lotre dua kali, satunya besarnya sekitar 3 juta something, satu lagi dapat 1,7 something dolar. Dan dia menang dalam waktu dua kali berturut-turut, di mana oddsnya atau probabilitasnya itu katanya 1 banding 17 triliun gitu. Dan kalau misalkan manusia di dunia itu ada 8 miliar, itu kayak sekian ribu kalinya gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa kita lebih banyak melihat adanya keberuntungan di luar sana padahal odds-nya itu tuh tidak favorable untuk terjadi. Ya contohnya tadi 1 banding 17 triliun, tapi kejadian. Ada satu orang yang sama dua kali menang. Bagaimana hal tersebut bisa kejadian padahal manusia di dunia ini cuma ada let's say 8 miliar orang gitu. Hal ini kejadiannya karena sebenarnya dalam satu waktu manusia itu, dalam hal ini satu manusia itu bisa melakukan hampir 30.000 actions, dari mulai dia bangun tidur hingga tidur kembali, blinking his eyes, blinking her eyes, atau misalkan bernafas, mengambil keputusan, scrolling Facebook, bikin podcast, dan lain hal sebagainya. Dan itu adalah kalau misalkan dari masing-masing aktivitas itu ada 1 dari 1 juta kemungkinan bahwa akan terjadi keberuntungan di sana. Misalkan kayak ya ketika lu lagi kedipin mata, tiba-tiba ada emas di mata lu gitu, atau gimana lah segala macam. Dan atau misalkan ketika gue lagi podcast dan podcast ini luncur, tiba-tiba ada sponsor yang mau masuk, atau kejadian-kejadian yang aneh berikutnya gitu. Dalam satu waktu manusia 30.000, dalam sebulan ada 1 juta kemungkinan dari satu manusia tersebut untuk melakukan beberapa aksi, sehingga keberuntungan dalam satu orang manusia itu kemungkinan besar terjadi dalam waktu let's say kayak sebulan sekali lah. Karena kalau 1 banding 1 juta, ya lu udah melakukan 1 juta aksi, walaupun aksi tersebut berbeda-beda dan tidak independen terhadap satu dan yang lainnya, lu ada kemungkinan mendapatkan satu buah keberuntungan dalam satu bulan tersebut. Dan dikali dengan jumlah manusia yang 8 miliar, 1 juta kali 8 miliar, maka keberuntungan bakalan lo lihat setiap harinya di luar dari apa yang lo kerjakan gitu. Karena kemungkinan tersebut dilakukan dengan banyak orang, dengan lo yang sebanyak itu, akhirnya lo akan mendapatkan keberuntungan yang cukup banyak juga gitu. Lo melihat keberuntungan yang cukup banyak juga di luar sana. Lalu kenapa gue suka banget dengan bab tersebut? Karena ada konteks di mana dalam satu buku yang bernama Bagaimana Cara Mendapatkan 100 Times Beggar, 100 Beggars, which is dengan menggunakan metode lo butuh 27% per tahun, compounding, each year almost 20 years lo akan mendapatkan 100 beggars gitu. Dan di buku tersebut dibilangin bahwa 100 beggars itu tiap tahun ternyata makin lama makin pendek siklusnya. Jadi nggak harus dalam satu tahun tuh cuma keluar satu atau dua. Siklusnya makin pendek dan lo bisa mendapatkan 100 beggars itu jauh lebih cepat lagi. Dalam artian nggak butuh 20 tahun, mungkin butuhnya 4-5 tahun. Dan mereka punya listnya dari 100 beggars dari perusahaan company di luar sana yang mendapatkan
meningkatkan keuntungan 100 kali untuk investornya dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalau misalkan lo melakukan satu aksi yang terus menerus, dalam hal ini kalau misalnya kita ngomongin dalam saham, jadi lo melakukan analisa terhadap saham bukan satu saham, maksudnya analisa saham, analisa makro ataupun teknikal ataupun apapun itu secara berkesinambungan dan terus menerus, artinya lo akan melakukan banyak aksi terhadap satu hal yang favorable akan terjadi pada diri lo sendiri. Dan ketika lo melakukannya secara terus menerus, maka keberuntungan akan menghampiri diri lo. Karena ya balik lagi tadi, kalau misalkan keberuntungan itu adalah 1 banding 1 juta, artinya dengan cara lo membaca satu laporan keuangan, atau lo membaca satu page, atau mendapatkan satu huruf, lo artinya akan mendapatkan satu aksi terhadap perilaku tersebut. Dan aksi terhadap perilaku tersebut itu akan compounding terhadap lo punya odds untuk mendapatkan keberuntungan itu. Sehingga kalau misalkan lo pengen beruntung di dunia pasar modal ataupun dalam hidup lo, saran terakhir dari buku tersebut yang bisa gue baca adalah ya lo banyak melakukan aksi aja. Dalam hal ini, kalau misalkan lo mau beruntung di pasar modal, lo lebih banyak melakukan aksi dalam pasar modal itu sendiri. Kalau lo pengen beruntung dalam pekerjaan lo saat ini, misalkan sosial media atau konten marketing segala macam, lakukanlah hal tersebut lebih banyak lagi. Artinya ya tadi, kalau misalkan pengen beruntung di pasar modal, lebih banyak aja melakukan hal-hal yang berbau pasar modal. Sharing, podcasting, atau apapun itu, atau lu melakukan baca laporan keuangan, atau lu memikirkan bagaimana ide yang lebih baik lagi untuk melakukan investasi dan segala macam, lu akan mendapatkan keberuntungan yang jauh lebih besar lagi dalam pasar modal itu sendiri. Warren Buffett sendiri berkata, kalau misalkan lu mau mendapatkan perusahaan yang benar-benar undervalue dengan harga yang cukup murah, padahal dia masih growth-nya cukup tinggi, yang dibutuhkan adalah lu membaca lebih banyak lagi laporan keuangan. There is no shortcut in it. Jadi kalau misalnya lo membaca laporan keuangan yang jauh lebih banyak lagi, ilmu lo akan jauh lebih banyak, pengetahuan lo akan jauh lebih banyak, dan lo akan mendapatkan keberuntungan yang cukup tinggi untuk menemukan perusahaan yang undervalue dengan harga yang lo inginkan, dengan potensi yang lo inginkan, sesuai dengan yang lo mau. Dengan adanya teknologi yang sampai saat ini, dengan harga saham yang makin lama, yang IPO makin banyak, keberuntungan itu akan semakin besar karena akan ada lebih banyak lagi perusahaan yang bisa lu cari dengan metode yang lu suka, dengan cara yang lu pengen kerjakan untuk menghampiri yang akan memberikan keberuntungan pada diri lu, sehingga ketika lu berinvestasi pada satu saham tersebut, lu akan mengalami kejadian yang bagai langit dan bumi, mungkin akan merubah hidup lu. Dan believe me, lu gak butuh banyak, kayak lu butuh 2 atau sampai 3 saham saja, lu bisa merubah hidup lu bagaikan langit dan bumi gitu. Dan kejadian di gua mungkin lebih ke arah ya keberuntungan, walaupun masih kecil, tapi itu benar-benar membantu dalam kehidupan gua sendiri. So, bagaimana cara menemukan keberuntungan? Lakukan lebih banyak aksi terhadap apa yang lu sukai aja. So that's it dari gue sekarang. Kalau misalkan ada yang pengen kalian tanyakan, atau misalkan kalian pengen share dan segala macam, masuk di Instagram gue @bayutabusala atau @ekonompemalas, DM aja, nanti akan gue balas kalau ada waktu. See you again next time, bye.